Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Beberapa hari yang lalu, saya buat video yang mempertanyakan mengapa banyak umat Kristen menyerang saya, gara-gara saya mengecam Israel yang membantai warga sipil Palestina di Gaza. Terus terang, menurut saya, apa yang dilakukan Israel adalah luar biasa biadab. Mereka sudah menggempur Gaza selama 7 bulan dan sejauh ini mereka sudah menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina. Sebagian besar anak-anak dan perempuan. Saya sendiri menganggap istilah perang Israel versus Hamas sama sekali tidak bisa digunakan. Yang terjadi adalah genosida, pembantaian warga Arab. Israel benar-benar biadab. Karena itu saya heran ketika video saya di Cokro yang mengangkat kecaman terhadap Israel memperoleh banjir komentar negatif. Dan ketika saya membaca nama-nama akun pengirim, saya menduga sebagian besar yang menyerang saya itu beragama Kristen. Apa yang dilakukan Israel sama sekali tidak sejalan dengan ajaran kasih Kristen. Dan Israel itu kan bukan siapa-siapanya Kristen. Jadi kok jadi pada keras begitu membela Israel? Saya juga menolak Hamas yang tidak setuju pendirian negara Israel dan saya juga mengutuk serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.000 warga Israel. Tapi pembunuhan 35.000 warga Palestina sipil oleh Israel jauh lebih biadab. Yang salah kan Hamas, kok yang dibunuhi warga Palestina. Gara-gara sikap saya, berdatanganlah komentar-komentar yang menurut saya tidak masuk akal. Saya kutipkan saja beberapa di antaranya. Ada yang bilang, buat apa kasihan sama Palestina atau anak-anak Palestina, wong orang tuanya saja memang niat mengorbankan anak mereka. Ada juga yang bilang, Bung Ade harusnya bersikap netral sajalah. Hamas yang duluan mulai menyerang secara membabi buta. Begitulah konsekuensi perang, apapun bisa terjadi secara mengerikan. Bahkan ada yang berkomentar begini, Bang Ade sudah diberi kesempatan hidup kedua oleh Tuhan untuk menyerukan kebenaran, bukannya ketidakadilan. Itu hanya 3 dari ratusan komentar yang masuk, tapi kurang lebih sebagian besar arahnya semacam itu. Terus terang saya bingung. Hamas jelas salah membunuh warga Israel di saat peringatan hari suci mereka. Tapi kok para komentator Kristen ini seperti tak peduli bahwa Israel dengan darah dingin membantai warga sipil Palestina, bukan Hamas, dan menghancurkan perumahan, rumah sakit, sekolah, pasar di sana. Ketika saya tanya teman-teman Kristen saya, semula saya mendapat jawaban bahwa komentar negatif itu datang dari kaum Kristen radikal. Jadi ya semacam kadrunya kelompok-kelompok Kristen lah. Tapi kemudian saya mendapat informasi baru yang lebih membuka mata saya. Saya dapat informasi bahwa di Indonesia ini ada kekuatan intelijen Israel yang berusaha mencuci otak masyarakat Indonesia. Mereka menjalankan proyek bernama Hasbara. Proyek ini tidak hanya dijalankan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dalam proyek ini, pemerintah Israel akan menjalankan propaganda halus agar image Israel di dunia tetap terjaga baik. Dalam ilmu komunikasi yang saya dalami, propaganda semacam ini disebut sebagai psychological operation. Dalam PSYOP, pemerintah akan menata penyebaran informasi terpilih ke khalayak untuk mempengaruhi akal sehat dan cara berpikir mereka. Pelaksana PSYOP berharap penyebaran informasi yang mereka lakukan akan mendorong perilaku yang dianggap menguntungkan kepentingan mereka. Negara yang paling jago menata proyek PSYOP adalah Amerika Serikat. Tapi salah satu negara lain yang belajar dari Amerika adalah Israel. Jadi Israel akan berusaha sekuat mungkin menjaga agar informasi tentang pembantaian di Gaza ini diseleksi sehingga yang nampak jahat adalah Hamas dan Palestina, sementara yang baik dan menjadi korban adalah Israel. Karena itulah mereka terus-menerus mengulang-ulang cerita bahwa sebenarnya Israel hanya berusaha menghabisi Hamas yang secara bengis membunuhi dan menyandera warga Israel. Digambarkan bahwa Israel sekedar melakukan pembelaan diri. Israel menyerang Hamas yang secara pengecut menyembunyikan diri di antara warga sipil Hamas. Akibatnya, ketika Israel menyerang Hamas, yang juga ikut menjadi korban adalah warga sipil Palestina. PSYOP Israel bahkan mengarang cerita bahwa Hamas dengan licik membunuhi warga Palestina dan kemudian menuduh Israel sebagai pelaku pembunuhan tersebut.
Tapi agar cerita versi Israel itu menyebar, Israel butuh kaki tangan yang dianggap memiliki kredibilitas untuk menyampaikannya kepada publik. Karena itulah di Amerika Serikat, Israel berusaha menguasai media massa besar di sana. Sehingga informasi yang disampaikan adalah yang membela kepentingan Israel. Israel berharap media-media raksasa itu dijadikan rujukan utama media massa di seluruh dunia untuk meneguhkan citra positif Israel. Namun yang lebih penting, Israel punya sekutu di seluruh dunia yang akan berposisi mempengaruhi pengetahuan masyarakat di negara masing-masing. Di Indonesia, proyek Hasbara ini sudah berlangsung cukup lama. Indonesia dianggap sebagai negara strategis karena Indonesia adalah sebuah negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi signifikan, menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di antara negara berkembang, bersikap moderat, dan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam kaitan itu sudah bertahun-tahun Israel mengundang para jurnalis, mahasiswa, aktivis LSM, pemuka pendapat, pemuka agama, aktivis medsos berpikiran terbuka di Indonesia ke negara mereka. Para tokoh Indonesia itu diundang untuk berdiskusi, hadir dalam seminar, belajar, bertemu para tokoh-tokoh Israel, berjalan-jalan, dan mengunjungi tempat-tempat strategis. Tentu saja yang ditampilkan di Israel hanyalah sisi-sisi baik negara itu. Mereka inilah yang diharapkan menjadi juru bicara yang membangun citra positif Israel. Mereka inilah yang diharapkan akan menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Israel yang mungkin datang dari para kritikus Israel. Saya tentu saja menganggap skema PSYOPs semacam ini adalah tindakan yang bisa diterima. Ya boleh dong sebuah negara berusaha membangun image negaranya dengan mengundang tokoh-tokoh negara lain untuk melihat langsung apa yang terjadi di negara itu. Tapi dalam kasus Gaza kali ini ada praktek PSYOPs yang berbeda. Nampaknya penyelenggara proyek ini di Indonesia kini harus bekerja keras menyelamatkan citra Israel juga dari orang-orang yang mengkritik dan membongkar kejahatan Israel. Kalau kita lihat, pemberitaan Gaza sebenarnya tidak cukup mengemuka di media massa besar Indonesia. Hampir tidak ada misalnya talk show atau diskusi atau seminar tentang kejahatan Israel tersebut. Nah, orang seperti saya akan dilihat sebagai pengganggu. Saya sudah berulang kali membuat video-video yang mengecam Israel. Jumlah viewersnya sih sangat sedikit, tapi tetap saja apa yang saya sampaikan bisa mengganggu. Karena itu saya duga proyek Hasbara itu sekarang memiliki para buzzer yang menyerang saya setiap kali saya mempost sebuah video yang mengangkat kekejaman Israel. Mereka tidak akan bicara dengan akal sehat. Mereka tidak objektif, tidak jernih. Itulah yang menjelaskan mengapa walau saya sudah menyatakan kritik saya terhadap Hamas, saya tetap dianggap menutupi fakta bahwa penyebab tragedi Gaza ini adalah Hamas. Para buzzer Hasbara ini akan terus menghabisi saya tanpa peduli dengan argumen saya. Mereka berharap para penonton netral tidak akan menerima pendapat saya. Begitu mereka mulai membaca apa yang ditulis di kolom komentar. Mereka berharap saya sendiri akan kehilangan semangat untuk mengecam Israel karena saya terus-menerus kecewa diserang dengan kata-kata kasar. Untungnya bagi saya sudah terbiasa menghadapi para buzzer yang memaki tanpa akal ketika dulu saya masih sering menyerang pemuka-pemuka agama berpikiran sempit. Jadi saya sudah terbiasa dicaci maki orang. Kalau sekarang para buzzer Israel itu berusaha membungkam saya dengan mencaci maki saya, tentu mereka akan kecewa. Tapi yang menyenangkan saya sekarang, saya tak perlu khawatir dengan saudara-saudara Kristen saya. Mudah-mudahan analisis saya benar, bahwa yang membenci saya adalah para buzzer Israel yang memang dibayar untuk menyerang saya. Buat mereka, saya cuma bisa bilang, bukalah mata hatimu. Apa yang dilakukan Israel di Gaza itu sungguh-sungguh kejam. Tidak perlulah dibela, hanya karena kalian memperoleh bayaran. Kita harus bela Palestina, bukan karena agama atau ras mereka. Kita harus bela Palestina atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Israel harus dipaksa menghentikan pembantaian. Tak ada pilihan lain. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat umat manusia akan selamat.